Shalom saudaraku, salam sehat senantiasa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-17 ada peringatan yang merupakan nasihat dari Tuhan yang harus kita cermati, kita perhatikan, dan kita harus hati-hati di dalam memahami akan pesan Tuhan ini. Dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya ini 17 ayat 1 ya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudaraku, mengenai penyesatan, pertama dari ayat 1 tadi kita belajar, Tuhan berkata bahwa itu pasti terjadi. Nah, saya sudah pernah sampaikan saudaraku bahwa area penyesatan yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis, itu adalah pengajaran tentang Kristologi, ya, tentang siapakah Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, saudara, kita harus kuat di dalam pemahaman kita tentang keilahian Yesus. Kalau ada orang mulai ngutik-ngutik itu, kita harus tegas katakan bahwa itu sesat. Tetapi mereka bersemangat, saudaraku, ya, bersemangat untuk, ya misalnya ya Arianisme. Arianisme itu satu pelajaran sesat, satu doktrin sesat yang mengajarkan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Mereka anti dengan Tritunggal, dengan doktrin Tritunggal, dan mereka menurunkan akan derajat Yesus. Yesus dikatakan adalah ilahi, tetapi ilahi yang lesser than God the Father, gitu ya, yang lebih rendah. Nah, ini berbahaya, saudaraku, pengajaran ini. Nah, saudara bisa ikuti akan suara gembala tentang pengajaran Trinity yang sudah saya sampaikan berulang kali. Kemudian, selain Kristologi di mana Yesus diturunkan, ada pula yang anti, menolak, dan dengan sangat keras menolak, bahkan menganggap bahwa pengajaran Trinity itu sesat, pengajaran Tritunggal itu salah, dan sebagainya. Ini orang-orang yang bermunculan ini ngajarkan seperti itu. Ini penyesat-penyesat, saudara. Tetapi ada yang kelompok yang saya sudah ajarkan di dalam Suara Gembala beberapa kali, yaitu Sabellianism atau Sabellianisme. Nah, Sabellian atau oneness itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa itu adalah Yesus, hanya gara-gara mereka tidak bisa membedakan antara mana yang esensi atau hakikat dan mana yang pribadi. Jadi karena mereka menolak akan keterpisahan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka akhirnya menjadi ekstrem dengan mengatakan bahwa Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus, kemudian Roh Kudus itu ya Bapa, Roh Kudus itu ya Yesus, dan sebagainya, kacau balau. Dan kalau dimunculkan akan ayat-ayat tentang pemahaman Tritunggal yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja, murid-murid dari para rasul, itu sudah mengajarkan dengan begitu tegas dan jelas. Mereka ketika disajikan atau diajak bicara, mereka tetap nggak mau, muter-muter. Ini penyesatan, saudaraku. Jadi mengenai Kristologi itu sudah ada dua dalam gereja, saudaraku, ada dua. Yang satu Arianisme, ya seperti Saksi Yehova, Mormon, dan sebagainya. Itu nyasarnya seperti kalau kita melihat ada rel sepur, saudara, itu kan sejajar. Itu mereka melenceng pada awalnya sedikit, tapi begitu perjalanan jauh, itu mereka semakin jauh. Semakin menjauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Inilah penyesatan. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya penyesatan itu pasti akan ada. Menjelang akhir zaman, penyesatan itu akan semakin giat. Tetapi celaka
celakalah orang yang mengadakannya atau yang mengajarkan akan penyesatan itu. Saudaraku, kita harus tegas di sini, ini kristologi pertama ya. Yang kedua, penyesatan biasanya ketika masuk dalam karunia-karunia Roh Kudus ya. Mulai ada nubuatan, mulai ada penglihatan, itu semua dipakai Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui itu dan ada aturannya di dalam kitab suci, dalam firman Tuhan. Karunia itu bekerja seperti apa seharusnya, tetapi yang kebablasan itu banyak, saudaraku. Akhirnya mereka disimpangkan oleh spiritisme, mereka tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi oleh roh yang lain. Nah, ini kacau, saudaraku. Nubuatan-nubuatannya mulai macam-macam, dan kemudian ya biasanya itu terdeteksi ketika orang mulai meninggi-ninggikan diri. Ya, seperti orang hebat yang pernah ada di dalam sejarah gereja, John Alexander Dowie, itu wow, dipakai Tuhan dahsyat sekali, saudara. Dia menghentikan badai, itu tertulis dalam catatan sejarah pelayanan dari John Alexander Dowie. Dia mendirikan kota Zion, kota Sion. Itu di dalam kota Sion itu orang sakit masuk ke situ didoakan, diurapi minyak, sembuh, saudara. Mereka menyediakan seperti rumah sakit tapi nggak pakai obat. Ekstrim, saudaraku ya. Hanya dengan iman dan firman Tuhan mereka didoakan dan banyak yang sembuh. Dan keluar dari kota Sion itu ya, itu sebuah kota, saudaraku ya, yang dipimpin oleh John Alexander Dowie, yang kemudian di akhir dari pelayanannya dia mulai aneh-aneh. Dia berkata bahwa aku adalah Elia yang diutus mendahului Kristus dan sebagainya. Masih untung dia nggak ngomong aku adalah Kristus ya. Aku adalah Mesias. Dia nyebut dirinya Elia. Saudara, itu John Alexander Dowie, seorang hebat, seorang yang dikagumi. Nah, justru di situ penyesatan itu terjadi. Tapi sesungguhnya awalnya ketika karunia-karunia roh itu bekerja melalui hamba-hamba Tuhan ini, itu nggak ada salahnya, saudara. Tapi karena doktrin mereka, pengajaran yang mereka miliki itu tidak teguh, mereka pada waktunya digoyangkan. Saudara, karena orang yang dipakai Tuhan itu ada di tempat tinggi. Dia disorot, dikagumi, didengar, semua orang mendengarkan dia. Sama seperti John Alexander Dowie, ya, itu kan di abad lampau. Ada juga William Branham, saudaraku. William Branham ini juga hebat, saudara, membangkitkan orang mati dalam pelayanannya, dan dalam pelayanannya kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat yang betul-betul spektakuler itu terjadi, orang buta melihat dan sebagainya. Nah, William Branham di akhir dari hidupnya, karena dia nggak mau dengerin saudara-saudara, ini kita perlu adanya saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Karena dia nggak mau dengar lagi, akhirnya dia nyimpang. Pengajarannya jadi oneness, saudaraku. Dan akhirnya dia memusuhi Trinity, memusuhi Tritunggal habis-habisan. Dan ya Tuhan bertindak, saudara. Hambanya ini diambil melalui sebuah kecelakaan mobil, ya, dia meninggal. Jadi harus hati-hati, saudaraku ya. Kenapa kok sampai kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 2 itu begitu mengerikan, begitu kejam, begitu keras? Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yang disesatkan itu orang yang lemah teologianya, lemah doktrin firman Tuhannya, lemah akan kristologinya. Saya ketemu dengan orang-orang di dalam sebuah sekolah Alkitab, saudaraku. Mereka kemasukan akan faham Arianisme, dan mereka menjadi tersesat. Untuk diluruskan susah sekali. Nah, itu siapa yang menyesatkan? Yaitu orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang pintar untuk memutarbalikkan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus dengan keras berkata, lebih baik baginya jadi sebuah batu kilangan dikatkan pada lehernya, pakai rantai begitu, lalu dilemparnya dalam laut. Ngeri sekali, saudara.
Sekeras itu Tuhan bicara daripada dia menyesatkan orang-orang yang lemah. Nah, kalau kita bandingkan, saudaraku, dengan Matius 18, ya kita tengok Matius 18 ya, ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sama ya ini ya. Ayat 8. Jika tanganmu, kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Saya yakin ini bicara tentang tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu kan digambarkan sebagai tubuh manusia. Tapi kalau ada bagian yang berfungsi sebetulnya, dipakai untuk tubuh itu, tangan, kaki, itu kan dipakai, saudaraku, yang penting. Tapi kalau itu membawa penyesatan, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan tangan kudung, jadi tanpa adanya itu, tanpa adanya tangan yang berfungsi hebat itu, ya tangan yang bisa ini. Saudaraku, saya harus sampaikan bahwa orang-orang yang menjadi penyesat ini bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang hebat. Di dalam tubuh Kristus tadinya dia juga orang-orang hebat. Tadi saya sebutkan William Branham itu orang hebat. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi, saudaraku? Ya, John Alexander Dowie itu orang hebat, saudara, dan menghasilkan orang-orang hebat juga. Tapi kita harus dengan tegas potong dan serahkan pada Tuhan, dan ya memang Tuhan bertindak, saudaraku. Ya kita doakan supaya mereka bertobat, ya berbalik dari kesesatannya. Tetapi celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi jika tanganmu atau kakimu menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Jadi ini ujung-ujungnya kalau tersesat ini api kekal, saudaraku. Jadi ini nggak main-main, makanya Tuhan berkata jangan sampai terjadi penyesatan dalam artian engkau menjadi penyesat. Sebab hukumannya berat sekali. Kemudian ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau. Nah, mata ini kan pelihat, saudaraku, untuk melihat. Di Perjanjian Lama, para nabi itu disebut juga dengan seer atau pelihat. Dikatakan kalau matamu menyesatkan engkau. Jadi kalau ada orang yang punya karunia kenabian yang luar biasa, yang sudah terbukti, dia betul-betul pelihat dalam tubuh Kristus. Nah, saudaraku, jangan salah paham ya. Karunia-karunia Roh Kudus itu memang dibutuhkan oleh tubuh Kristus. Tapi kalau orang yang punya karunia itu menyesatkan, cungkil. Buang itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Cungkil, artinya ya sudah harus buang. Meskipun dia pernah dipakai sebagai pelihat gitu ya, saudaraku. Jadi sekeras itu Tuhan berbicara tentang penyesatan di akhir zaman ini. Nah, tentunya saya juga ulangi bahwa area penyesatan yang terakhir yaitu tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Kalau orang yang begitu serius mendalami tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan dengan tafsir-tafsirnya, kemudian dia mulai menafsirkan bahwa begini, begitu, terus mulai bicara bahwa tanggal sekian tahun ini Tuhan akan datang, itu biasanya ya orangnya nyasar, saudaraku. Orang yang ngomong gitu, kalau dia nggak bertobat, dia pasti tersesat. Tapi biasanya mereka kekeh dan ya maaf kata mundur isin atau gimana ya. Jadi untuk mundur itu malu. Ya seperti yang terjadi dalam kelompok Adventis, saudara. Mereka mengatakan Tuhan akan datang tanggal sekian bulan ini tahun ini. Ketika meleset dihitung lagi, oh ditunda tahun ini, meleset lagi, ditunda lagi. Ya sudah, saudaraku. Terus-terusan, saudara. Itu ada tercatat di dalam sejarah penyesatan. Sejarah heresi, saudara ya. Jadi kita ini ya harus waspada lah.
Saya ingat sekali akan seorang hamba Tuhan yang jadi bapak rohani saya yang sekarang sudah bersama Tuhan. Dia sampaikan, waktu itu saya masih seorang anak muda, dia katakan demikian. Kalau ada seorang yang mengajarkan dengan mengekstrimkan satu bagian dari firman Tuhan dan tidak mau menerima bagian firman Tuhan yang lain, tolak. Sebab itu adalah gejala untuk nanti masuk di dalam penyesatan. Dan penyesatan ternyata bukan hanya itu, saudaraku. Saudara, sekarang ini banyak orang-orang yang suka demi menarik perhatian, ingin berbeda dengan gereja-gereja yang ada. Ingin berbeda, saudaraku ya, ingin berbeda. Cuman itu tujuan awalnya, yaitu ada spiritnya, saudaraku. Spiritnya yaitu, ya pokoknya ingin beda, begitu. Dengan ingin beda itu dia mulai memunculkan teori-teori yang aneh-aneh. Awalnya masih oke, tapi kalau saudara ikuti nanti seperti itu tadi yang saya sudah sampaikan, rel sepur itu yang tadinya sejajar begitu, dia nyimpang 1 mili, makin lama makin jauh. Itu yang terjadi. Ingat saudaraku, ini akhir zaman, kita harus banyak berdoa, rendah hati, dan hamba-hamba Tuhan juga harus rendah hati, dan mau belajar, dan satu sisi kita harus belajar, tapi di sisi lain juga jangan terlalu cepat menyesat-nyesatkan orang yang berbeda. Tetapi untuk hal-hal prinsip kita harus punya pegangan. Tuhan Yesus memberkati.